غرباء ولغير الله لا نحمل الجباه غرباء وارتضيناها شعارا للحياة إن تسل عنا فإنا لا نبالي بالطغاة نحن جند الله دوما دربنا درب الأباء غرباء 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 غرباء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إخواني في الله عزني الله وإياكم. Mengawali kajian kita di kesempatan yang berbahagia ini, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini kembali kita dimudahkan Allah untuk bisa meluangkan waktu duduk bersama di majlis yang mulia ini. Tentu kita berharap semoga Allah jadikan pertemuan kita ini satu pertemuan yang kita semua mendapatkan limpahan rahmat-Nya. Dan perpisahan usai pertemuan ini, perpisahan yang kita semua mendapatkan ampunannya. Allahumma hdina wa wafiqna lima tuhibbuhu wa tarda. Ikhwani fillah, di kesempatan yang berbahagia ini, dengan kita beristi'anah kepada Allah, yakni memohon pertolongan serta berharap kemudahan darinya, kita lanjutkan telah kita menyambung penjelasan pada pertemuan yang lalu, yakni perkataan Al-Imam Abu Muzaffar As-Sam'ani rahimahullah. Ya, ini kemarin sudah kita bahas. Ini perkataan beliau Al-Imam Abu Muzaffar As-Sam'ani rahimahullah. Nah, itu. Nah, kita sampai kepada poin di mana Al-Muallif rahimahullah ta'ala kembali menukil perkataan Al-Imam As-Sam'ani sebagai berikut. Beliau mengatakan, beliau mengatakan, wa kana sababu fi ittifaqi ahlil hadis annahum akhadu ad-din minal kitabi was sunnah wa tariqin naql. Dan adapun sebab sepakatnya ulama hadis, ya, adanya kesepakatan, adanya ijma bahwa mereka itu mengambil, ya, pemahaman tentang agama ini minal kitab was sunnah, mutlak dari Al-Quran dan sunnah. Jadi sumber masadirnya itu adalah Al-Quran dan sunnah. Maka sama, walaupun orangnya beda, beda zaman, beda tempat tinggal, tapi pemahamannya pasti sama. Kenapa? Karena masdar sumber pengambilannya itu Al-Quran dan sunnah. Itu sebabnya. Fa'awrafahum al-ittifaq wal-i'tilaf, sehingga mereka itu mewariskan atau meninggalkan al-ittifaq, kesepakatan dalam memahami, ya, hal-hal yang berkaitan dengan agama, wal-i'tilaf, hati itu satu, enggak bercerai-berai.
Wa ahlul bid'ah, sementara ahlul bid'ah, bid'ah jamak dari kata bid'ah. Apa itu bid'ah? Ulama mengatakan al-bid'atu ya ma la mathila lahu sabiq. Secara bahasa artinya sesuatu yang tidak ada contoh sebelumnya. Ya. Atau dengan kata lain kita bisa mengatakan bid'ah itu adalah khilafus sunnah. Apa yang bertolak belakang dengan sunnah, bukan bagian dari sunnah. Ya. Jadi bid'ah itu bertolak belakang dengan sunnah. Maka orang yang menghidupkan bid'ah di waktu yang sama mematikan sunnah. Sehingga Abdul bin Mas'ud mengatakan alaikum ya bis sunnah waqad kufitum, ikuti sunnah cukup sudah bagi kalian. Ya gitu ya. Dan para ulama memerintahkan kita itu. Mari kita lihat, coba Anda perhatikan. Ini coba lihat aqwalul a'immah rahimahumullah. Pendapat-pendapat para ulama semoga Allah merahmati mereka fil amri bitamassuk bil hadis. Ya, agar kita senantiasa tamasuk itu istimsak sama i'tisam, berpegang teguh kepada hadis. Ya. Dan an-nahyu an taqlidihim duna basirah. Dan ulama itu melarang kita untuk taklid kepada mereka tanpa ilmu. Apa itu taklid? Fadilatul Syekh Shalih Fauzan mengatakan at-taqlidu, taklid ialah akhdu aqwalin nas, mengambil perkataan manusia min ghairi ma'rifati daliliha wa mada sihhatiha, tanpa mengetahui dalil dan keabsahan dalil itu. Jadi kalau kita menukil perkataan orang mesti tahu dalilnya. Ya. Jadi kalau hanya menukil perkataan seseorang tanpa tahu dalilnya, mustanadatnya, itu namanya taklid. Dan Al-Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah ta'ala mengatakan la yusammal muqallidu aliman. Orang yang taklid itu enggak pernah pintar. Ya. Maka Si bin Bas rahimahullah ta'ala mengatakan setiap kita boleh mengatakan apapun yang mau kita katakan. Namun yang wajib adalah hendaklah setiap kita mendatangkan mustanadat, sandaran atas ucapannya itu. Tanpa ada dalil sandaran ucapan itu, mardudul qaul, ditolak ucapannya. Begitu dulu para ulama itu. Mari kita perhatikan. Apa perkataan Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Thabit rahimahullah. Di antara perkataannya ini. Beliau mengatakan idza ja'al haditsu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau datang kepadaku hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'ala ra'si wal 'ain. Maka aku junjung tinggi di atas kepalaku dan aku letakkan di depan mataku. Artinya dimuliakan dan diperhatikan dengan sesama. Hadis itu. Wa idza ja'ani sahabah fa'ala ra'si wal 'ain. Kalau hadis itu asar itu datang dari sahabat, maka aku junjung tinggi ucapan sahabat itu dan aku letakkan di depan mataku. Wa idza ja'ani tabi'in, dan bila datang asar dari tabi'in, fa nahnu rijalun wa hum rijal. Mereka laki-laki, kami juga laki-laki. Artinya ucapan tabi'in bisa diperiksa. Kenapa? Karena Abu Hanifah itu min tabaqat at-tabi'in, termasuk kalangan tabi'in. Artinya kalau semacam kita ini bisa diperiksa. Saya punya pendapat, antum boleh periksa pendapat kita. Antum juga begitu, bisa diperiksa. Tapi kalau sahabat, kalau Rasulullah, harus kita muliakan. Orang mengatakan itu kan kata Ibnu Abbas. Ya Allah. Itu kan kata Ibnu Mas'ud. Itu orang-orang yang Allah pilih. Ya. Untuk menyertai Rasul dalam berdakwah, menegakkan kebenaran itu. Ya. Coba lihat kalimat berikutnya. Kata Imam Abu Hanifah. Idza qultu qawlan, kalau aku mengatakan suatu perkataan, wa kitabullahi yukhalifuhu, sementara terdapat ayat Al-Quran yang menyelisih perkataanku. Apa pesan beliau? Fatruku qawli li kitabillah, tinggalkanlah perkataanku demi kau ikuti perkataan Allah itu. Nah, gitu ya.
Orang ngomong perkataannya beda dengan Al-Quran. Tinggalkan ucapan orang itu, ikuti Al-Quran. Ada orang berkata, "Idza kana qaulu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yukhalifu." Bagaimana kalau ucapanmu itu wahai Abu Hanifah bertolak belakang dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Abu Hanifah mengatakan, "Utruku qauli li khabari Rasul sallallahu alaihi wasallam." Tinggalkan perkataanku demi mengikuti khabar atau hadis Rasulullah tadi. Idza kana qaulu sahaba yukhalifu. Bagaimana kalau ucapanmu beda dengan ucapan sahabat Nabi? Qala utruku qawli li sahabah. Tinggalkan ucapan ini demi kau ikuti ucapan sahabat. Ini ulama. Gitu ya. Baik. Sekarang Imam Malik bin Anas rahimahullah. Apa beliau mengatakan? Ini kalimat harus kita ambil pelajaran. Innama ana basyarun ukhti'u wa usibu. Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang manusia. Basyar itu manusia. Ukhti'u, yang mungkin aku salah, wa usibu, mungkin aku benar. Jadi nggak boleh kita mengklaim mutlak benar, orang kita klaim mutlak salah. Enggak. Harus sadar kita, siapapun kita bisa salah, bisa benar. Nggak mutlak benar, nggak mutlak salah. Karena itu kata beliau Imam Malik, "Fanzuru fi ra'yi." Maka perhatikanlah, periksalah setiap pendapat dan perkataanku. Periksa. Kalau kita diminta dalil, jangan marah. Tunjukkan dalilnya. Kalau nggak punya dalil, mardudul qaul, ditolak ucapannya itu. Jangan orang pas terima ucapan kita yang nggak jelas juntrungannya. Fanzuru fi ra'yi, perhatikan pendapatku. Fa kullu ma wafaqal kitab wa sunnah fakhuduhu. Maka setiap apa yang sesuai Al-Quran dan sunnah dari ucapanku, ambillah. Itu benar. Wa kullu ma lam yuwafiq al-kitab wa sunnah fatrukuhu. Sebaliknya setiap pendapatku yang tidak sesuai Al-Quran dan sunnah, fatrukuhu, tinggalkan. Tinggalkan. Boleh ditinggalkan. Bahkan beliau mengatakan apa? Laisa ahadun ba'dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang pun di antara manusia setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa wa yukhadu min qauli wa yutrak, kecuali boleh diambil, boleh ditinggalkan. Bisa, siapapun. Persoalan kemudian kapan diambil, kapan ditinggalkan, itu yang penting. Jangan karena kita cinta, kita ambil semua ucapan orang itu. Orang benci kita tolak. Enggak. Ya. Coba tengok firman Allah ini. Betapa indahnya Allah ajarkan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lihat ujung ayat ini, surat Az-Zumar 18. Fabashshir ibadil ladzina yastami'una al-qaul. Maka sampaikanlah berita gembira, ya, untuk hamba-hambaku. Siapa hamba Allah yang pantas mendapat berita gembira itu? Alladzina yastami'una al-qaul. Itu orang-orang senang mendengar perkataan. Ya. Coba lihat, apa bedanya yastami'un dengan yasma'un? Indah kan bahasa Arab kan ya? Di sini yastami'un, bukan yasma'un. Apa bedanya? Kalau yasma' itu mendengar sambil lalu. Suara nyamuk kedengaran. Angin bertiup kedengaran. Tapi kalau yastami, mendengarkan dengan seksama. Menyimak dengan baik. Itu maknanya. Orang ngomong kita dengarkan baik-baik. Urusan beda pendapat nggak ada masalah. Tapi kita tahu di mana beda pendapat di antara kita. Jangan asal beda aja ya enggak. Nentang mulu ya enggak. Jangan. Dengarkan baik-baik. Fayattabi'una ahsanahu. Lihat kalimat ini. Maka mereka pun mengikuti yang baik-baik di antara ucapan yang didengar itu. Aksana dari kata hasan. Aksan yang paling baik. Mafhum mukhalafahnya apa? Fayatrukuna aswa'ahu.
Pasti begitu mafhum mukhalafahnya. Dan meninggalkan yang buruk di antara perkataan yang didengar itu. Nggak mungkin orang ngomong baik semuanya. Mungkin ada ketergelincir, ada kesalahan. Jangan dipermasalahkan. Udah tinggalkan saja ucapan orang itu. Ustadz kok salah, Ustadz kok keliru. Ya tinggalin aja. Maka dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, Al-Imam Ibnu Qudamah mengatakan, di antara adab muta'allim, orang yang belajar ilmu adalah berupaya memahami kekeliruan gurunya. Kalau guru kita salah, ya kita maklum dia hanyalah manusia kok. Aku nggak mau ngaji, gurunya salah. Kalau salah sekali, benar 1000 kali, masa dipermasalahkan? Jadi berusaha untuk memahami kekeliruan itu. Toh beliau hanyalah manusia. Ya, tapi kemudian diperbaiki. Bukan dibiarkan tetap salah. Artinya memahami. Contoh, Imam Malik ketika ditanya, ya, perlukah seorang muslim ketika wudhu itu harus menyela-nyela, ya, jari-jari kakinya, kaki. Beliau mengatakan la yaf'alul muslim, itu enggak perlu dilakukan. Ada di antara jamaah mengatakan, kenapa Imam Malik bilang enggak perlu? Itu sunnah padahal. Selesai begitu, orang bubar semuanya. Ia datang kepada Imam Malik. Disampaikan ada hadis Nabi SAW tentang hal itu. Beliau mengatakan apa? Ini sunnah. Ini sunnah. Nanya kita lakukan. Pada kesempatan berikutnya ketika ditanya, beliau mengatakan, hendaknya itu kita lakukan, itu sunnah Nabi. Jadi nggak ada masalah begitu. Tapi bukan untuk mencela, dihinakan gurunya di depan orang banyak. Jangan. Ya? Termasuk gurunya. Menyayangi orang yang belajar kepadanya seperti ayah kepada anaknya. Begitu adab dalam taklim muta'allim itu. Begitu. Ya. Jadi mengikuti yang baik-baik dari ucapan yang didengar itu. Berarti meninggalkan yang tidak baik. Orang yang kita anggap itu sempurna padanya ada kekurangan. Yang kita kekurangan ada juga kelebihan. Gak ada yang sempurna sepenuhnya. Orang yang kita anggap lebih ada pada yang kekurangan. Orang yang kita anggap kurang ada kelebihan. Pasti itu. Nanti kita tidak perlu harus mempermasalahkan seperti itu. Ya. Ulaikal ladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Mereka itulah orang-orang Allah beri hidayah dan mereka itulah orang yang punya hati. Ulul albab itu kata jamak dari lubun. Lubun itu hati. Ya. Ulul albab artinya dzawil uqul, orang yang punya akal cerdas itu. Yang mau mendengar. Kita lanjutkan. Mana tadi? Jadi tidak seorang pun di antara manusia melainkan bisa diambil atau ditolak ucapannya. Ditolak karena menyelisih Al-Quran dan Sunnah, diterima siapapun kalau sesuai Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, Imam Syafi'i mengatakan, ajma'al muslimun, sepakat kaum muslimin, ay a'immatum, imam-imam kaum muslimin. Ala anna man istabana lahu sunnatun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa barang siapa yang nampak jelas baginya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jelas tahu dia. Nah, kalau kita ngajar kita tunjukkan hadisnya, bukan kata kita. Tengok hadisnya, ya kita tunjukkan. Bapak sampaikan hadis itu. Urusan lupa di kitab apa gampang itu ya. Nah, penting kita yakin itu ada hadis itu. Ya. Orang yang sudah nampak jelas baginya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yahilla lahu, maka tidak halal baginya, berarti haram. Ayyada'aha liqauli ahadin, haram baginya meninggalkan ucapan Nabi itu hanya karena mengikuti perkataan seseorang. Haram. Itu sepakat kaum muslimin. Ya. Aneh aja kalau kita ini mencampakkan hadis Nabi kemudian ngambil perkataan orang, itu aneh. Termasuk ucapan Imam Syafi'i adalah ini. Idza wajadtum fi kitabi, kalau kalian mendapati dalam kitabku. Apa mengisyaratkan apa kalimat ini? Bacalah olehmu kitabku. Ya, yang mengaku mazhab Syafi'i diperintah untuk membaca kitab Syafi'i. Kitab yang mana kita baca? Baca. Termasuk kalau mau jujur, ada nggak zikir berjamaah setelah sholat? Baca saja kitab Imam Syafi'i. Supaya nggak menimbulkan perdebatan. Dan kalau diingetin, nesu, marah. Baca kitab Imam Syafi'i. Ada nggak itu seperti itu? Ya.
yang mengklaim kami madhab Syafi'i. Kitab yang mana yang pernah kau baca, kau fahami? Kita nggak usah suka ribut-ribut. Mending kita ngaji baca kitabnya, kitab Al-Um, kitab Risalah. Apalagi kitab yang ditulis oleh madhab Syafi'i banyak sekali. Nah, kita baca, kita tahu. Ya. Apabila kalian mendapati dalam kitabku khilafah sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pendapatku yang menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqulu bi sunnati Rasulillah. Maka ucapkan, katakan sunnah Nabi itu, wada'u ma qultu, tinggalkan ucapanku. Enggak apa-apa. Ya, saya madhab Syafi'i. Yakin antum ngerti semua itu perkataan Syafi'i. Tolong bedakan antara qala Syafi'i dan qalati Syafi'iyah, itu beda banget. Ya. Untuk fikih misalnya kitab Al-Um itu cukup representatif lah kalau kita mau kaji. Cukup itu. Ya. Setiap alinea ada kalimat qala Syafi'i rahimahullah, qala Syafi'i, begitu. Kitab Al-Um itu isinya. Ya. Berikutnya perkataan Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah. Lihat ucapan Imam Ahmad ini. Ajibtu liqaumin araful isnada wa sihhatahu. Saya merasa heran terhadap suatu kaum, orang-orang yang mengetahui sanad hadis dan kesahihan sanad itu. Dia tahu hadis ini sahih sanadnya. Saya sering mengatakan kewajiban kita adalah at-tasdiq wal qabul, menerima dan membenarkan ucapan Nabi itu karena sahih sanadnya. Saya heran, kata Imam Ahmad, terhadap orang-orang yang mengetahui sanad hadis dan kesahihannya, wa yadhabuna ila ra'i Sufyan. Ditinggalkan dari situ hanya mengikuti pendapat Imam Sufyan. Itu saja nggak boleh. Ya, Masya Allah. Ya. Beliau juga mengatakan, la tuqalliduni. Kalian jangan taklid kepada saya. Nah, kita yang ngajar juga jangan bikin orang taklid sama kita. Ya. Dikit-dikit kata saya. Emang kita siapa? Kenapa kita mengatakan qala Allah Ta'ala? Tengok ayatnya. Ini penjelasan ulama tafsir. Ini hadis Nabi, ini penjelasan ulama hadis. Kan enak dong. Ya. Jadi jangan biasakan orang belajar sama kita itu jadi taklid sama kita. Kata ustadz saya. Kata ustadz saya, ustadzmu itu siapa? Apa dia kata gitu. Jadi kita yang ngajarin sebaiknya kita tunjukkan. Ya, al-adillah, dalil-dalil syariahnya itu. Supaya nggak taklid sama kita. Ya. La tuqalliduni, la tuqallid, jangan taklid kepadaku. Wala tuqallid Malikan. Jangan pula kau taklid kepada Imam Malik. Ya. Wala Syafi'i. Jangan kau taklid kepada Imam Syafi'i. Wala Al-Auza'i. Jangan taklid kepada Imam Al-Auza'i. Wala Al-Thawri. Dan jangan pula taklid kepada Imam Thawri. Apa yang mesti kita lakukan? Beliau mengatakan, khud min haitsu akhadu. Ambillah ya dari sumber mereka mengambil. Apa? Al-Quran dan Sunnah. Maka saya sering katakan, ulama kalau menjelaskan satu masalah itu ada dalilnya dari Al-Quran atau hadis. Nah begitu. Jadi nggak lepas daripada konteks Al-Quran dan hadis. Nah gitu ya. Ini pendapat para ulama. Dan masih banyak lagi. Jadi makanya ahlul hadis, ahlus sunnah itu tidak berbeda pendapat. Karena memang sumbernya sama. Kita lanjutkan. Wa ahlul bid'ah akhadu ad-dina. Sementara ahlul bid'ah itu mengambil agama. Artinya mengambil pemahaman tentang agama. Dari mana? Min uqulihim. Dari akal mereka. Dari intuisi, angan-angan, dugaan. Ini sama dengan firman Allah surat An-Najm ayat yang ke-23. Ya. Surat An-Najm ayat 23 dan 28. Coba lihat ayatnya. Ini pelajaran buat kita. Allah ingatkan kita. Surat An-Najm. Nah, ayatnya ya, ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Lihat ayatnya. Nah, ini. In hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum. Sesungguhnya itu semua hanyalah nama-nama, sebutan-sebutan yang kalian sebut-sebut dan bapak kalian. Ma anzalallahu biha min sultan. Allah tidak turunkan kuasa untuk kalian lakukan itu. Jadi mereka mengada-ada. Walaupun siyakul ayat itu tentang perilaku orang musyrik di zaman itu. Tapi ingat, ayat itu walaupun ada asbabun nuzulnya, tapi syumuliyatul ahkamnya sifatnya umum. Iyattabi'una illa dhanna. Mereka itu tidak lain hanyalah mengikuti prasangka. Adzan. Wa ma tahwal anfus, dan apa yang diinginkan oleh nafsunya. Itu mereka ikuti. Walaqad ja'ahum min rabbihimul huda. Padahal sudah datang untuk mereka petunjuk dari Allah Rabb mereka. Tapi diabaikan. Mereka lebih senang mengikuti akal dan pikiran mereka. Ayat yang ke-28 ini. Nah, Allah berfirman, "Wa ma lahum bihi min ilmin." Dan tidaklah mereka itu memiliki ilmu. Maka taklid itu enggak akan punya ilmu. Itu kata Al-Imam Ibnu Abdul Bar. La yusammal muqallidu aliman. Maka Allah mengatakan, "Ma lahum bihi min ilmin." Mereka enggak punya ilmu tentang hal itu. Iyattabi'una illa dhanna. Mereka hanya mengikuti prasangka saja. Tengok ujung ayat ini. Wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'an. Sesungguhnya prasangka, angan-angan itu tidak mendatangkan kebaikan apapun. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la yu'minu ahadukum. Kalian tidak beriman, kata Nabi. Hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Sampai hawa nafsunya, keinginan pribadinya tunduk mengikuti yang datang kepadaku. Apa itu? Al-Quran. Saya ngomong begini, orang mengatakan, Ustadz, Islam seolah nggak menghargai akal. Bukan. Justru akal itu syarat taklif. Wajib sholat, muslim, akil pasti. Yang owa akalnya nggak perlu sholat. Enak dong, ya owa dulu akalmu baru nggak sholat. Jangan cemburu sama orang gila. Enaknya orang gila ya, kakak sholat. Loh, memang nggak wajib sholat orang gila. Balik usia balik. Puasa juga begitu syaratnya. Haji juga begitu. Jadi akal itu memang syurutut taklif. Tapi akal itu ada yang sehat, ada yang nggak sehat. Akal yang sehat adalah bisa menemukan kebenaran. Ya, bukannya menentang kebenaran. Ya, jangan salah gitu. Dua kata Islam mengekang kebebasan berpikir. Justru kita banyak disuruh mikir, afalat ta'qilun, afalat tatafakkarun. Ya, suruh menggunakan akal kita, kecerdasan kita untuk memahami apa yang datang dari Allah gitu. Bukan dibelenggu. Al-Quran membimbing akal kita. Gitu. Kita lanjutkan. Wa awrathahum at-tafarruq wal ikhtilaf. Maka akal mereka itu, sudut pandang mereka yang berbeda-beda tadi, meninggalkan untuk mereka itu at-tafarruq, perpecahan, wal tafarruq wal ikhtilaf, dan pertentangan. Ini kalau kita mengikuti perasaan kita pasti beda-beda, Pak. Dan itu menyebabkan pertentangan. Tengok surat An-Nisa 59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah war Rasul." Ayat 59. Lihat ayatnya. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, atiullah, taatilah Allah, wa atiur rasulah, dan taatilah Rasul, wa ulil amri minkum, dan pemimpin di antara kalian." Perintah taat kepada Allah dan Rasul dan pemimpin. Fa in tanaza'tum. At-tanaz' itu al-ikhtilaf, perbedaan pendapat, dissenting opinion, enggak satu kata gitu. Dan itu biasa terjadi, Pak. Biasa terjadi dalam banyak hal itu beda pendapat. Karena itu sifat manusia.
Walau syaa rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahidatan wa la yazaluna apa? Mukhtalifin. Lihat ayatnya. Allah berfirman, walau syaa rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahidatan. Lihat. Surat Hud ayat yang ke-118. Yang ayatnya, walau syaa rabbuka, dan sekiranya Rabbmu Muhammad mengendaki, la ja'alan nasa ummatan wahidatan, maka Allah jadikan umat itu hanya satu saja. Satu umat. Satu pendapat, satu keinginan, ya. Wala yazaluna mukhtalifin. Namun manusia tetap akan selalu berbeda. Berbeda, Pak. Maka ayat ini memberi kita pelajaran jangan takut terhadap perbedaan, gak ada masalah. Itu sifat manusia. Ya. Maka Allah tidak biarkan kita dalam an-nizaat, dalam pertentangan-pertentangan, perselisihan, karena akibatnya buruk. Tidak jarang beda pendapat menimbulkan apa? Al-furqah. Hati itu terpecah belah. Cinta menjadi benci. Maka Allah memberikan kita pelajaran. Fa in tanaza'tum fi syai'in. Kalau kalian berbeda pendapat tentang satu masalah. Saya sering mengatakan di sini nakirah bukan ma'rifah. Fi syai'in, bukan fi syai'i. Menunjukkan apa? Semua permasalahan. Farudduhu inallahi war rasul. Hanya dua sumber yang kita ambil. Maka kembalikanlah apa? Mukhtalafal umur, perkara-perkara yang kalian perselisihkan. Itu kemana? Ilallah, kepada Allah dan Rasul. Imam Syafi'i menjelaskan sepotong kalimat ini. Apa makna kata ilallah wa ilaihi Rasul? Imam Syafi'i mengatakan ai ila maqalahullahu wa rasuluh. Kembalikan apa yang kalian perselisihkan kepada apa yang Allah katakan dalam Al-Quran dan yang Rasul sabdakan dalam hadisnya. Enggak ada sumber ketiga, enggak ada. Enggak ada kalimat faruddu ila araikum, ruddu ila uqulikum, enggak ada. Balikin kepada perasaanmu, enggak ada. Balikin kepada enggak ada. Karena masing-masing bermain dengan perasaannya. Nah, itu ada pertentangan. Enggak ketemu itu. Balikin kepada Al-Quran, pasti ketemu nanti kalau begitu. Yang menarik di sini Allah mengatakan in kuntum tu'minuna billah wal yawmil akhir. Itu pun kalau kalian memang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Apa artinya? Tanda iman kita kepada Allah dan hari akhir adalah rela mengembalikan, mengurai semua masalah Al-Quran dan Sunnah itu sebagai hakimnya. Dzalika khairun, itu lebih baik, wa ahsanu ta'wila, dalam menyelesaikan satu masalah itu terbaik. Jangan takwil masing-masing kita. Menurut saya. Menurut Allah dan Rasulnya. Kita kan masih salah ngomongin. Apa kata orang? Apa kata ini? Apa kata fulan? Apa kata Allah? Kenapa sih nggak pernah ngomong? Apa kata Allah? Apa kata Rasulullah? Kayak kita takut dikatakan Allah, tapi nggak takut dengan firman Allah. Gitu. Kita lanjutkan. Jadi terjadi apa? Ikhtilaf. Fa inna naqla war riwayah minats thiqat. Ya. Karena nukilan atau riwayat itu dari as-thiqat. Ya. Wal muttaqannin qallama takhtalifu. Kalau menukil perkataan dan riwayat itu dari orang yang bisa dipercaya, mutqinin, orang itqon. Itqon itu apa? Mutqinin itu orang itqon, artinya itqon itu jeli, teliti. Ya. Kalau mengerjakan sesuatu itu kata Nabi, Allah senang kalau kita mengerjakan sesuatu hatta yutqinau, itqan itu bagus gitu, sempurna itu. Gitu ya. Qallama takhtalifu, maka sedikit terjadi perselisihan. Wa in ikhtalafat fi lafzi, walaupun ada beda dalam narasinya, beda dalam takbirnya, lafadznya atau kalimat, fadzalikal ikhtilafu la yadurru fiddin, itu tidak akan memudaratkan dalam urusan agama. Wala yukdal khufi, dan tidak tercela.
Makanya nanti coba perhatikan beberapa hadis. Ada beberapa riwayat menjelaskan satu hadis. Itu redaksinya kadang-kadang berbeda, tapi maknanya sama. Beda dalam menyampaikan narasi tadi tidak akan bermasalah. Karena bukan substansi. Substansinya sama, cuman takbirnya, pengungkapannya beda. Ada beberapa hadis itu, kita bisa lihat nanti. Bal aqlu kulli wahidin wa ra'yi wa khatirihi ya yuri sahibahu ghaira ma yara al-akhar. Tetapi akal setiap orang itu, pendapatnya itu wa khatiru, khatir itu perasaan yang muncul. Yuri memperlihatkan orang itu beda dengan orang lain. Jadi urusan akal, urusan perasaan memang beda-beda. Ya. Itulah yang menyebabkan terjadinya al-ikhtilaf. Insyaallah nanti kita lanjutkan habis ini. Hadza fa innal khata' fi asma'ir rabbi subhanahu wa ta'ala wa sifati laisa kal khata' fi ayyi amrin akhar. Ingat, kesalahan dalam memahami nama-nama Allah, sifat-sifat Allah tidak sama dengan kesalahan dan urusan yang lain. Ini sama ucapan Nabi. Jadi bohong terhadap Nabi itu beda dengan bohong sama orang lain. Lebih besar dosanya. Bohong kepada Allah, terhadap Allah dan Rasul besar. Makanya Rasulullah mengatakan, man kadzaba alayya muta'ammidan. Siapa yang sengaja membuat kebohongan atas nama aku, siap-siap masuk neraka. Tidak berarti kita boleh bohong sesama kita. Tetap nggak boleh. Bohong kepada Allah, lebih besar dosanya. Salat Isya kita akan lanjutkan, ikhwan. Ikhwani fillah, naktafi bihadza, naltaqi ba'da al-isya'i bimasyiatillah. Nas'alullah al-'afwa wal 'afiyah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran ma ba'd. Ikhwani fillah, setelah kita melaksanakan satu di antara kewajiban kita, yaitu sholat Isya berjamaah, masih kita akan manfaatkan waktu beberapa menit ke depan untuk melanjutkan kajian kita. Pada bagian ini, Al-Muallif rahimahullah mengatakan, hadza, yang demikian itu, fa innal khata'a fi asma'ir rabbi subhanahu wa sifatih laisa kal khata'i fi ayyi amrin akhar. Dan sesungguhnya kesalahan dalam memahami nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifatnya tidaklah sama dengan kesalahan dalam urusan-urusan yang lain, perkara-perkara yang lain. Ya.
Wal wajib ala kulli muslim, maka merupakan kewajiban bagi setiap muslim ayyalzima, ayyalzima ay ayyastalzima, istilzam, ya. Apa? Tetap tegak mengikuti nahja ahli sunnati wal jamaah. Nahjun sama dengan minhaj, yaitu at-tariqul wadih, jalan ditempuh oleh ahlus sunnah wal jamaah, ya. Dan sering kita sampaikan kenapa disebut ahlus sunnah, lintisabihim li sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mereka selalu berintisab, mengakurasikan ucapan, perbuatan, akidah mereka dengan sunnah. Dan disebut al-jamaah kenapa? Lijtima'ihim alal haqqi, karena mereka sepakat di atas kebenaran ini. Dan Rasulullah menjamin umat ini nggak akan mungkin sepakat di atas kesesatan ini. Kalau ada yang sesat sebagian, pasti ada mengingkari sebagian yang lain. Nggak mungkin semuanya sepakat dalam kesesatan. Wa yasluku sabilahum, dan senantiasa meniti jalan yang mereka tempuh. Salaful ummah ditempuh itu, ya kita ikuti. Fa'innahum alal haqqi mustabin, karena mereka itu adalah orang-orang yang jelas di atas kebenaran. Ya. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, man kana minkum mustannan, siapa di antara kalian ingin mengikuti sunnah. Sunnah itu mana asalnya adalah apa? Ya, sesuatu yang memang dilakukan berulang-ulang. Falyastanna biman qad mata, maka ambil sunnah dari orang sudah mati. Yang jelas manhajnya maksudnya para sahabat. Karena orang-orang kafir juga mati, Abu Jahal juga mati. Maksudnya ikuti sunnah orang-orang terdahulu sebelum kalian. Fa innal hayya la tu'manu 'alail fitnah. Karena orang yang masih hidup tidak luput dari kemungkinan tertimpa fitnah. Siapa yang dimaksud dengan orang yang sudah mati itu? Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka itulah sahabat-sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanu, mereka itu adalah wallahi demi Allah, afdhala hadhil ummah, merupakan seutama-utama umat ini. Wa abarroha, yang paling baik, ya, kuluban hati-hati mereka, wa a'maqaha ilman, dan paling dalam di antara umat ini ilmunya, wa aqallaha takallufan, dan sedikit takalluf, membebani diri. Di sahabat itu enggak banyak macam kita hari ini, apa aja diperdebatkan, diperselisihkan, enggak. Kaidahnya kalau mereka dengar dari Allah Rasulnya sudah diimani, dipercaya. Qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu adalah suatu kaum yang dipilih oleh Allah. Ikhtara, yakhtaru al-mukhtar. Jadi sahabat itu orang yang Allah pilih. Untuk apa? Li suhbati nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, untuk mendampingi. Suhbah itu mendampingi, menjadi kawan setia Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa iqamati dini, dalam rangka menegakkan agama Allah ini. Jadi sahabat adalah merupakan prototipe hamba Allah yang bertakwa, yang paling begitu seperti mereka itu. Maka mereka mendapatkan justifikasi apa? Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho kepada mereka, karena mereka pun ridho kepada Allah. Fa'rifu lahum fadlahum, maka kenalilah oleh kalian tentang keutamaan mereka. Wattabi'uhum fi atharim, ikuti mereka dalam athar jejak langkah mereka, sikap perilaku mereka. Watamassaku bimastata'tum min akhlaqihim, berpegang kuatlah kalian semampu kalian untuk mencontoh menteladan akhlak mereka. Ada kitab kecil, kitab itu judulnya, antum cari kalau ada. Aina nahnu min akhlaqis salafi. Di mana kita kalau dibandingkan ulama salafus saleh, akhlak mereka? Oh, jauh banget. Saya kasih contoh. Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi yang terkenal ya, keilmuannya itu. Mafhumnya sepeninggal Nabi. Satu ketika Abdullah keluar dari rumah. Itu entah mengapa orang-orang langsung datang
ngiringi Ibnu Mas'ud itu kemana mau dia pergi. Kata Abdullah apa? Kalian punya hajat kepadaku? Ada hajat? Keperluan? Enggak. Kami senang aja jalan bersamamu. Kata Abdullah, irji'u, pulang kalian. Pulang. Perbuatan kalian itu adalah menunjukkan kebodohan kalian dan fitnah bagi saya. Kalau di zaman kita senang itu ya. Wah, kemanapun dikawal, wah, dicium tangan. Fitnah bagi seorang alim itu. Dan kebodohan bagi mereka. Ngaji nggak mau, gitu. Cium tangan rebutan itu. Jadi berkahnya ulama itu dengan ilmunya. Ya. Jadi Abdullah mengatakan pulang kalian, pulang, balik sana. Kalau nggak ada keperluan dengan saya. Ini sikap kalian itu merupakan kedunguan kalian dan fitnah bagi saya. Nah, begitu ya. Jadi akhlak sahabat itu luar biasa. Masih banyak contoh-contoh yang kita sangat kagum. Maka di sini al-muallif mengatakan, ya, wa tamassaku bimastata'tum min akhlaqihim. Berpegang kuatlah kalian semampu kalian untuk mencontoh meneladani akhlak mereka. Wa dinim dan sikap beragama mereka. Ya. Contoh. Kita lihatkan hadisnya. Lihat hadisnya, ini dikeluarkan Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Langsung keluar. Dari siapa? Lihat dari Abdullah yakni bin Mas'ud radhiyallahu an. Beliau berkata, ini ucapan sahabat Nabi tadi, Abdullah bin Mas'ud. Man sarrahu ayyalqallaha ghadan musliman. Siapa yang ingin senang hatinya esok atau lusa ketika bertemu Allah dalam keadaan muslim. Nah, kita pingin hari kepulangan kita menghadap Allah muslim. Ya. Sebagaimana pesan Allah dalam surat Al-Imran 102, wala tamutunna illa wa antum muslimun itu. Caranya bagaimana? Abdullah mengatakan falyuhafid ala haula'is shalawat. Maka hendaklah ia menjaga salat-salat yang 5 waktu itu. Haitsu yunada bihinna. Yang untuknya dikumandangkan azan. Kalau salat tahajud nggak perlu azan, duha nggak pakai azan, Idul Fitri nggak perlu azan, ya, hanya salat 5 waktu. Saking pentingnya salat 5 waktu itu, jaga baik-baik. Fa inna Allah syara'a li nabiyikum sunanal huda. Maka sesungguhnya Allah telah turunkan, telah syariatkan untuk nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam sunanal huda. Yaitu amal yang bila dibiasakan sehingga menjadi kebiasaan kita, berarti kita di atas petunjuk. Wa innahunna dan sesungguhnya salat 5 waktu itu berjamaah di masjid itu adalah min sunanil huda. Termasuk amalan yang bila kita lakukan terus-menerus, berarti kita di atas petunjuk, di atas kebenaran. Walau annakum shallaitum fi buyutikum. Kalau sekiranya kalian sholat di rumah-rumah kalian masing-masing. Ya sholat cuma di rumah. Kama yusalli hadzal mutakhallif. Sebagaimana orang yang suka sholat di rumah itu. Ada orang sholat di rumah. Ayo ke masjid. Sama aja di rumah lah. La taraktum sunnata nabiyikum. Sungguh kalian telah meninggalkan sunnah Nabi kalian. Walau taraktum sunnata nabiyikum. Kalau kalian dengan sengaja meninggalkan sunnah Nabi kalian, la dhalaltum, maka kalian dalam kesesatan. Ya. Coba lihat lagi. Nah, ini kalimat ini coba lihat. Abdullah mengatakan, walaqad ra'aituna. Dan sungguh aku telah memeriksa kami. Aku di situ Abdullah bin Mas'ud. Kami itu para sahabat Nabi. Ya. Aku telah memeriksa, memperhatikan sahabat-sahabat Nabi. Wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq. Ternyata tidak aku temukan seorang sahabat pun yang dengan sengaja meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Kecuali orang munafik yang nampak jelas kemunafikannya. Abdullah sudah periksa sahabat, nggak ada yang begitu itu. Nah, tadi penulis kita mengatakan contoh perilaku sahabat ini. Ya. Kecuali kalau auzur, sakit, hujan lebat lain. Kalau nggak ada auzur syar'i, kenapa tidak? Ya.
Walaqad kana rajulu, dan pernah ada seorang laki-laki, yu'ta bihi, ya dibimbing untuk datang ke masjid, yuhada bainar rajulain, dipapah oleh dua orang laki-laki, hatta yuqama fi shaf, untuk ditempatkan di shaf karena nggak bisa jalan, dipapah oleh dua orang saking pinginnya ke masjid. Maka seperti kemarin saya sampaikan, ya, di Cilengsi ada musola atau masjid, ya, di dindingnya ada tulisan yang membuat saya terkagum-kagum, ya. Ada poster gitu, spanduk, ada tulisan apa? Saya baca, lari 5 kilometer bisa ditempuh. 5 kilometer bisa ditempuh orang. Masjid yang hanya 5 meter, orang tak sanggup untuk ke masjid. Berarti Anda butuh bantuan tetangga. Ada gambar di situ, keranda diusung. Ya Allah, ini cakep banget yang mempunyai inisiatif begini. Kan itu fakta, Pak. Hah? Nah, jangan lari 5 kilo, 10 kilo, bisa lari. Pucuk gunung pun bisa didaki kok. Tapi masjid yang 5 meter dari rumahnya, nggak sampai, Pak. Berarti apa? Anda butuh bantuan tetangga. Ada gambar tandu. Bukan tandu, apa namanya? Keranda. Ya Allah, dan itu benar ternyata, ya. Orang nggak pernah sholat ke masjid, entah sholat atau tidak urusan dia. Mati, dimandikan, dibungkus kain kafan, diantar ke masjid. Ya nggak apa-apa sih, cuman kan lebih elok, lebih cakep kalau tiap hari ke masjid gitu loh. Kalau terlalu meninggal orang itu, nggak bisa jalan, diantar. Karena kebiasaan ke masjid kan bagus begitu kan. Walaupun nggak usah dilarang, nggak apa-apa dah. Walaupun nggak pernah ke masjid, biarin aja sholat di masjid. Tapi kan lebih indah kalau kita membiasakan ke masjid. Kurang senang apa kita dengan ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza ra'aitar rajula ya'tadul." Ah, langsung keluar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini, "Idza ra'aitum ar-rajula." Kalau kalian melihat, mendapati seorang lelaki, ya'tadul masjid. Apa makna kata ya'tadu? I'tidad itu membiasakan. Demen banget ke masjid. Asal adzan udah ke masjid aja. Prepare, siap-siap ke masjid. Fashhadu lahu bil iman. Saksikan. Dialah orang beriman. Dia orang beriman. Qala Allah Ta'ala berfirman. Ini dalilnya. Rasul baca firmannya. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu hanya orang yang beriman. Memakmurkan dengan sholat berjamaah, dengan kajian ilmu, dengan muzakarah, itu memakmurkannya. Nggak pernah ke masjid. Tapi aku orang beriman. Tidak apa-apa lah. Nggak usah repot gitu ya. Ngaku itu nggak penting. Yang penting dia akui, ya enggak. Kita yang mendapatkan syahadah, ya, pengakuan orang beriman itu. Di antara sifatnya adalah sering ke masjid. Nggak bisa dipungkiri itu. Kita lanjutkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini masih perkataan Abdullah bin Mas'ud. Dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah bersabda, "Khairun nasi qarni." Sebaik-baik manusia adalah orang hidup sezaman dengan aku. Siapa? Sahabat. Paling bagus itu. Terlalu banyak lah contoh-contoh yang membuat kita kagum dengan sahabat itu. Dalam banyak hal itu. Dibandingkan kita jauh sekali. Thummal ladzina yalunahum. Kemudian orang-orang yang datang setelah mereka itu tabi'in. Thummal ladzina yalunahum. Kemudian setelah mereka itu tabi'ut tabi'in. Nah, setelah generasi 3 yang Allah muliakan ini, ulama sebut dengan istilah al-qurun ats-tsalats al-mufaddalah. 3 generasi yang Allah muliakan. Walaupun mereka ada kekeliruan, kesalahan sebagai manusia, wajar lah. Tapi kebaikan mereka itu masih lebih banyak ketimbang keburukannya. Sahabat salah, ya ada yang salah. Ada yang mabuk, ada yang mencuri, yang membunuh, ada. Zina ada. Ya. Tapi banyak membuat kita belajar. Yang zina saja macam Ma'is bin Malik itu ngaku kok. Ya Rasulullah, ini zina itu fatahir nih.
Ya, yang membunuh ngaku, yang mau zina ngaku, yang mencuri semuanya ngaku, itu kebaikan. Ya, di zaman kita jelas nggak ngaku. Emang nanti bisa ngelak di depan Allah. Ya. Sahabat itu ngaku. Coba lihat ini. Saudara namanya Ma'iz bin Malik. Banyak hadis disebutkan laki-laki namanya Ma'iz bin Malik radhiyallahu an. Nah, di antara ini. Walaupun nggak disebutkan namanya, tapi namanya Malik. Ma'iz bin Malik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, "Ata rajulun minal muslimin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, nggak disebutkan namanya. Tapi nggak apa-apa. Sebenarnya mengatakan kalau hadis itu dimajhulkan, nggak ada masalah. Bisa Abu Hurairah nggak tahu nama sahabat itu, atau tahu tapi nggak disebut, nggak ada masalah. Nah, gitu. Dia di masjid, ya, dia mengatakan, ya Rasulullah ini zina itu, ya Rasul aku berzina. Dia ngaku. Jadi pengakuan bukan aduan, ya. Fa'arada anhu. Maka Rasulullah berpaling darinya dan seterusnya. Kisah cukup panjang. Sampai Rasulullah mengatakan, abika junun kamu gila ya. Kok ngaku gitu kan? Akhirnya Rasulullah perintahkan beberapa sahabat datang ke tempat tinggal Ma'is itu. Ini orang waras atau gila? Ternyata orang-orang dekat Ma'is mengatakan, huwa min salihina wafiyul akli. Dia itu orang soleh di antara kami, sempurna akalnya. Pelajaran kita apa? Justru kesalahan orang itulah membuat dia mengakui kesalahannya. Nah, kita harus belajar sekarang. Kalau kita ngaku orang soleh tapi nggak ngaku salah, di mana kesalahan kita? Jadi kesalahan Ma'is bin Malik itulah kata orang-orang dekatnya, wa min salihina. Ya, wafiyul akli. Dia orang sehat di antara kami, orang soleh dan kami kenal dan sempurna akalnya. Itu membuat dia mengaku tadi. 4 kali dia datang baru dirajam itu. Dirajam itu. Begitulah perempuan Ghamidiyah itu. Dia berzina ngaku. Begitu ada yang mencuri, ngaku. Ya, coba lihat ini. Ada sahabat Nabi ngaku mencuri. Di zaman kita perasaan nggak ketemu orang ngaku mencuri ya? Ada nggak yang tanpa diadukan tapi ngaku gitu? Enggak. Ya. Ya Rasulullah. Lihat. Nama laki-laki itu adalah ini. Amru bin Samurah bin Habib ibn Abdi Syams. Ya. Ja'a ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala. Dia datang kepada Nabi seraya berkata, ini perkataan dia. Ya Rasulullah, inni saraktu jamalan li bani fulan. Sesungguhnya aku telah mencuri onta-onta milik Banu Fulan, nama kabilah. Dia ngaku. Maunya apa? Fatahhirni. Bersihkan aku dari dosa mencuri itu ya Rasulullah. Orang itu tahu apa hukumannya? Apa hukumannya? Dipotong tangan. Bukan di penjara dikasih makan. Bukan. Dipotong tangan. Dia tahu itu, sadar itu hukum Allah itu. Tapi nggak serta-merta langsung dieksekusi. Maka Rasulullah kirim beberapa orang untuk bertanya kepada Banu Fulan, apakah betul mereka kehilangan onta-ontanya. Mereka mengatakan, inna iftaqatna jamalan lana. Benar, memang kami kehilangan banyak onta-onta kami. Fa'amara bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam faquti'at yaduhu. Maka Rasulullah perintahkan orang itu dipotong tangannya. Ya. Sa'labah yang menyaksikan peristiwa itu, dia berkata, ana anzuru ilaihi. Aku melihat laki-laki itu. Kapan? Hina waqa'at yaduhu. Ketika tangannya dipotong itu jatuh ke tanah. Pergelangan tanah, jatuh ke tanah. Wa yaqul, orang itu mengatakan, Alhamdulillah alladzi tahharani minki. Segala puji bagi Allah yang telah mensucikan aku dari perbuatanmu, wahai telapak tanganku. Arati antudkhili jasadi anar. Rupanya kau ingin bawa masuk semua tubuh ke neraka. Gak usah. Ini hadis sahih, kok bisa begitu sahabat ya? Bacanya jadi kita merenung, kok hebat banget ya. Semuanya ngaku walaupun resikonya luar biasa.
Dirajam sampai mati loh, Pak. Orang rela kok. Kisah Gomitia perempuan yang zina itu sampai mati dia. Kenapa? Karena di dunia itu sederhana dibanding akhirat, Pak. Kalau nggak selesai di dunia, nanti di akhirat diselesaikan oleh Allah. Lebih dahsyat lagi, maka Allah mengatakan, wasa'atu adha wa amar. Kiamat nanti di akhirat nanti lebih dahsyat itu adab itu. Kalau nggak tobat sekarang ini. Masya Allah. Jadi dengan demikian sahabat luar biasa. Orang yang Allah muliakan. Terlepas mereka sebagai manusia ada kekurangan. Ya. Nah gitu. Maka di sini dikatakan fa'arifu. Ya, lahum fadlahum. Kenali olehmu keutamaan mereka. Wattabi'u fi atharihim. Ya, ikutilah athar mereka, jejak langkah mereka. Sikap perilaku mereka. Watamassaku bimastata'tu min akhlaqi madinihim. Ya, berpegang teguhlah dengan menteladani akhlak mereka dan sikap beragama mereka. Fa innahum kanu 'alal huda al-mustaqim. Mereka itu di atas petunjuk yang jelas, lurus. Bahkan Allah mengatakan laqad radiyallahu 'anil mu'minin id yubayyi'unaka tahta asy-syajar. Mukmin siapa itu? Ya sahabat. Sahabat itu dipuji oleh Allah mereka itu. Fa haula'i sadatun hada sya'n. Sadatu hada sya'n. Mereka itu orang-orang mulia dalam urusan ini. Urusan akhlak, urusan akidah, urusan ibadah. Bagaimana mereka mengenal Allah? Oh, sempurna. Summa yalihim tabi'uhum bi ihsan. Kemudian orang-orang yang datang setelah mereka itu dan mengikuti mereka dengan sebaik-baiknya. Karena itu dalam surat At-Taubah ayat 100. Tengok surat At-Taubah ayat 100. Apa pesan Allah kepada kita? Surat At-Taubah ayat 100. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Nah, ini ayatnya. Was-sabiqunal awwalun, dan orang-orang yang terdahulu. As-sabiqun al-lahiqun lawannya. Ya. As-sabiquna lawannya al-lahiqun. Sabiq itu yang mendahului, lahiq itu yang menyusul. Nah, gitu. Al-awwalun yang pertama-tama menyatakan iman mereka. Manhum minal muhajirin, di antara orang-orang muhajirin. Orang-orang yang dari kota Makkah itu. Wal ansor, dan orang-orang ansor. Apanya dua komunitas ini? Oh enggak. Walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan sebaik-baiknya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika menjelaskan firman Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Siapa ini Masya Allah dengan kuntum di situ? Kita. Beliau mengatakan hum as-sahabah. Mereka itu para sahabat. Dipuji oleh Allah. Kuntum khaira ummah. Kalian umat yang terbaik. Ukhrijat linnas. Ditampilkan Allah dalam kehidupan manusia. Pertanyaannya, apa pujian Allah dalam ayat itu ansikh untuk mereka saja? Beliau mengatakan tidak. Berhak untuk mendapatkan pujian yang serupa dan sama bagi orang yang datang kemudian dan mengikuti mereka dengan sebaik-baiknya. Ini ayatnya. Walladzina taba'um bi ihsan, dan orang-orang yang datang setelah mereka dan kemudian mengikuti mereka tadi dengan baik, bi ihsan. Pesan di sini adalah kita harus salimus sadri, salimul lisan ani sahabati. Kita harus bersih hati kita, jangan punya buruk sangka kepada sahabat. Jangan kita mencela mereka. Ya. Karena kita jauh tidak lebih baik daripada mereka. Ya. Walaupun mereka ada kesalahan. Kalau disebut nama Ali bin Abi Thalib, kita bilang radhiyallahu an. Kalau disebut Muawiyah, radhiyallahu, walaupun mereka pernah berseteru. Nggak ada masalah. Ambil pelajaran, bukan kita menghakimi mereka. Yang salah siapa? Perang Siffin itu. Sekian lamanya, berbulan-bulan. Perang, sekian banyak orang meninggal. Salah ini? Enggak. Ya. Radhiyallahu anhu. Semoga Allah ridhai mereka. Allah maafkan kesalahan mereka. Bukan aja untuk kita mencela mereka. Ya, jadi harus salimus sadri, salimul lisan. Selamat hati kita dari buruk sangka dan selamat lisan kita dicaci dan celaan untuk mereka.
Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Allah Allah fi ashabi. Masya Allah, Allah Allah fi ashabi. Takutlah kalian kepada Allah. Takutlah kepada Allah terhadap sahabat-sahabatku. La tattakhiduhum gharadan ba'di. Jangan kalian menjadikan sahabat-sahabatku itu gharadon, tanda kutip sasaran sepeninggalku nanti. Sasaran kebencian, sasaran makian, jangan, kata Nabi. Faman abghadahum fabibughdi abghadahum. Maka siapa yang membenci sahabat-sahabatku, maka aku benci kepadanya. Karena benci kepadanya, Allah pun benci kepada dia. Hati-hati. Jangan kita benci kepada sahabat. Dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah hubbus sahabah, mencintai sahabat. Faman ahabbahum, kata Nabi, siapa yang mencintai sahabat-sahabatku, fabi hubbi ahabbahum, maka aku mencintainya. Karena cintaku kepada dia, Allah pun cinta kepada dia. Gitu. Jangan benci sahabat. Tapi kan mereka manusia, ya iyalah manusia, masa bukan? Tapi Allah pilih mereka untuk mendampingi Nabi dalam mentatbik syariat Allah yang mulia ini. Ya, kita kan suka lamis, suka mencela gitu. Hah? Ya Allah, jangan. Kita lanjutkan. Ujung bahasan ini, muallif rahimahullah ta'ala mengatakan, razaqanallahu husnal littiba'. Semoga Allah memberikan karunia untuk kita semua, husnal littiba'. Ya, kemampuan untuk sebaik-baiknya mengikuti ya sahabat Nabi itu, wa husnal amali, dan sebaik-baik amal. Innahu sami'um mujib, sesungguhnya Allah itu Maha mendengar lagi Maha mengijabah. Ini akhir poin yang bab yang ke-8. Masih ada waktu, kita masuk kepada poin bab yang ke-9. Aqsamu asma'illahi min haitsul ma'ani. Ya, pembagian nama-nama Allah dari sisi makna. Qala al-muallif rahimahullah, muallif rahimahullah ta'ala mengatakan, inna minal mufidi jiddan fi babi fiqhil asma'i wal al-husna ma'rifata aqsamiha min haitsu ma'aniha wa dalalatuha. Sesungguhnya merupakan sesuatu yang sangat berfaedah. Al-mufid itu yang berfaedah, bermanfaat. Jiddan, sangat-sangat bermanfaat dalam bab memahami nama-nama Allah yang mulia ini, yaitu memahami pembagiannya. Pembagian nama-nama Allah itu dari sisi makna-maknanya serta dalil-dalilnya. Selalu begini cirinya Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kalau antum baca kitab, ini kitab Ahlussunnah itu gampang untuk mendeteksinya. Ulama Ahlussunnah itu selalu menyertakan dalam penjelasan itu pasti dalilnya disebutkan. Pasti disebutkan. Imma itu ayat ataupun hadis. Nah, begitu ya. Wa yatanqasimu fi hadzal i'tibar ila iddati aqsam. Maka nama-nama Allah itu ya terbagi berdasarkan ya ungkapan seperti ini, yaitu tentang makna-maknanya dan dalilnya tadi ada beberapa macam. Yang pertama, al-qismul awal, yang pertama, maka minha dalan ala sifatin dzatiyah. Ada nama-nama Allah itu yang menunjukkan sifat Allah yang berupa dzatiyah. Ingat, ada sifat dzatiyah, ada sifat fi'liyah. Nah, kalau nggak belajar begini, tahu dari mana? Ya. Ulama jelaskan, ada sifat-sifat Allah yang berupa dzatiyah. Nanti dibahas apa itu dzatiyah. Ya. Wasifatu dzatiyah itu ada pun yang dimaksud dengan sifat Allah dzatiyah, yaitu as-sifatul lati lam yazal ar-rabbu wa la yazal muttasifan biha. Nah, ini penjelasannya. Yaitu sifat-sifat Allah yang tercermin dari nama-nama Allah tadi, di mana sifat itu selalu ada pada Allah dan Allah selalu mempunyai sifat itu. Fahiya la tanfaku anidzat, sehingga tidak terlepas dari zat. Nanti jangan bingung orang yang kurang ilmu mengatakan, Allah dibilang zat. Memang zat apa? Orang kita kan nggak bisa ngomong zat, tapi zat. Zat padat, zat cair atau gas. Gimana sih ceritanya ngomong begitu jauh banget ini? Hah?
Zat itu sesuatu yang adanya hakiki gitu. Zatian itu ya sesuatu yang hakiki. Jadi Allah itu adanya hakiki, ada benar, bukan sekedar nama tanpa zat. Maka ulama mengatakan al-ismu yadullu 'alal musamma. Nama itu pasti menunjukkan yang kepada diberikan nama itu. Contoh, gelas. Ada nama namanya gelas. Ada nggak benar namanya gelas? Diberikan nama gelas? Ada. Nggak mungkin nama sebutan tanpa ada yang dikenakan untuknya sebutan itu. Nggak ada. Justru yang ada banyak benda-benda kita nggak tahu namanya. Pasti ada namanya. Allah menyebut namanya adalah Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Apa itu nggak ada? Ada. Zatian, zatnya Allah ada. Wujudnya itu ada. Ya? Maka nanti di akhirat orang beriman akan melihat Allah. Itu kata Nabi. Rasulullah mengatakan innakum satarawna rabbakum. Nah, coba lihat ayat hadisnya. Apa Rasulullah mengatakan? Nabi mengatakan, nah, dalam kitab Sahih Al-Bukhari, hadis yang ke-554, ya, dari Jarir, diterima di sini. Rasulullah kemudian mengatakan, innakum satarawna rabbakum. Sesungguhnya kalian nanti dia akan melihat Rob kalian. Melihat. Namanya melihat itu ayana dengan mata, bukan dengan perasaan. Kama tarawna hadzal qamara. Seperti kalian bisa melihat bulan purnama itu. Jadi suatu malam ada bulan purnama, tengah bulan, terang benderang bulan itu, kelihatan bulatannya. Nabi kemudian mengatakan kalimat ini tadi. Kalian akan melihat Rob kalian seperti kalian melihat purnama ini. La tudhammuna fi ru'yati. Kalian tidak akan terhalang untuk melihat Allah nanti. Ini sama dengan firman Allah surat Al-Qiyamah. Wujuhun yawma idzin nadhiratun ila rabbiha nadhirah. Itu ayat itu. Ya. Lanjutkan. Ini namanya sifat dzatiyah. Wala ta'alluqa laha bil masyiah. Nggak ada kaitannya dengan masyiah atau kehendak. Nah, nanti kalau sifat fi'liyah itu mutlak dengan kehendak Allah. Nah, gitu ya. Dikasih contoh. Wa min asma'i subhanahu wa ta'ala yang menunjukkan zatiannya adalah al-hayyu. Yang maha hidup. Wa huwa dalun ala thubuti sifatil hayat. Al-hayyu itu merupakan isim, nama yang menunjukkan sifat Allah yang selalu hidup. Ya. Hayyun la yamutu. Kalau orang bertanya mulai kapan Allah hidup? Sifat-sifat Allah itu abadi, azalian, abadi. Azali itu apa azali artinya? Yang awal tanpa permulaan. Abadi itu yang akhir tanpa kesudahan. Wal awwal wal akhiru. Allah bilang begitu kan tentang dirinya. Dia itu yang pertama tanpa ada permulaan, tanpa startingnya nggak ada. Beda dengan kita. Kapan kita hidup? Semenjak ruh dimasukkan ke dalam jasad, dalam rahim ibu kita janin. Hidup di situ. Ya, termasuk nanti lahir, masih hidup. Habis itu mati. Berarti ada endingnya, ada kesudahannya. Allah tidak. Maka jangan menakar Allah dengan manusia. Ya beda dong. Maka ulama mengatakan al-qiyas ma'al farik batil. Menganalogikan dua hal yang berbeda itu salah. Nggak benar. Masa ngukur Allah dengan sifat kita? Sedang Allah sudah berfirman, laisa kamitslihi syai'. Nggak ada serupa dengan Allah, malah diserupakan. Gitu ya. Al-alimu. Itu nama Allah. Artinya tu ilmin. Yang memiliki ilmu. Bahkan Allah berfirman, wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Ujung surat At-Talaq itu. Dan sesungguhnya ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Ya. Nah, al-alim ini merupakan nama yang menunjukkan sifat ad-dalu. Dalun ala thubuti sifatil ilmi. Menunjukkan Allah selalu memiliki ilmu. Beda dengan kita. Hari ini kita belajar, kita punya ilmu, kita tahu. Al-ilmu itu artinya al-ma'rifah, tahu. Semakin tua, akhirnya pikun, hilang ingatan gitu kan. Jadi ada awal, ada akhir manusia itu. Kapan kita mulai tahu? Kalau belajar. Kapan kita lupa? Ya kalau udah pikun, lupa itu.
Maka Allah berfirman, "Wa minkum may yuraddu ila ardhalil umur, likai la ya'lama ba'da ilmin syai'a." Hah? Coba lihat ayat ini. Nanti antum lihat ayat ini. Man yuraddu ila, ini carinya. Nah, lihat surat An-Nahl ayat 70. Wallahu khalaqakum, dan Allah lah yang mencipta kalian. Ini khobariyah. Jadi kita dicipta oleh Allah. Tsumma yatawaffakum, kemudian nanti dia akan mematikan kalian. Sama dengan surat Al-Mu'minun. Tsumma innakum ba'da dzalika lamayyitun. Kan begitu ayatnya. Habis itu mati, Pak. Hanya waktu. Wa minkum man yuraddu ila ardhalil umuri, dan di antara kalian ada orang-orang yang dikembalikan sampai usia lanjut. Usia lanjut. Untuk apa? Likai la ya'lama, supaya ia tidak lagi tahu apa yang dia pernah tahu. Ini kelemahan. Maka saya melihat di sini ada kalimat apa? Ardalil umur. Ardal itu bukan usia lanjut saja maknanya. Dari kata rodilatun. Apa itu rodila? Hina. Rodila itu sama dengan zamimah, hina. Ardal umur itu sehina-hina umur. Makanya Rasulullah minta jangan sampai umurnya tuh kelewat tua. Dalam doanya Rasulullah mengatakan apa? Wa a'udzubika min an uradda ila ardhalil umur. Maka Rasulullah 63 tahun wafat. Cukup sudah hidup. Antum maunya berapa tahun? 1000 tahun. Kayak apa bentuknya ya, enggak? Hah? Maka Nabi mengatakan umur umatku rata-rata 60-70 udah. Wah, Ustaz, ana udah 56. Ya 4 tahun lagi, siap-siap. Ya enggak? Apalagi? Saya mengatakan ardhalul umur itu arti umur yang hina. Bagaimana tidak? Coba bayangkan. Sekolah selesai akademisnya, dapat gelar akademis paling tinggi, profesor atau doktor atau apalah. Wah, bangga ilmunya. Terkenal itu. Pas tua, Pak, pikun. Hilang semua ilmunya itu. Bahkan mau buang air pun di tempat tidurnya. Hina itu orang seperti itu. Hina. Maka disebut sesamin. Inilah maksud dari ardal umur yang hina. Dan manusia memang cipta manusia itu lemah, Pak. Ya. Coba lihat ayat ini. Jadi jangan kita tuh sombong. Kita cipta memang lemah. Ya. Lihat ayatnya. Jangan sombong di apa yang kita sombongkan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Lihat surat An-Nisa ayat 28. Yuridullahu an yukhaffifa ankum, dan Allah ingin meringankan kalian. Ingin memberikan keringanan. Allah enggak ingin kita susah kok. Ini sama dengan firman Allah surat Al-Baqarah 185. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah ingin memberi kita kemudahan. Meringankan kita. Wa khuliqal insanu apa? Dha'ifan. Dan manusia dicipta memang dalam kelemahan. Lemah, Pak. Saya membayangkan, 17-an, banyak macam-macam lomba. Bapak ikut lomba apa nanti, Pak? Nah, banyak lomba. Ya enggak? Coba sekali-kali adakan lomba lari gitu. Bukan lari karung itu, umum, Pak. Lari balapan kenceng-kenceng sama kuda gitu. Ayo. Pasti kalah cepat, Pak, larinya, Pak. Oh, kuda itu dinaikin masih bisa lari ya. Coba manusia suruh bopong kuda suruh lari. Bopongnya nggak kuat kok. Itu jelas kita tuh lemah. Ya enggak? Nggak bakal bisa lebih kenyang dari kuda, Pak. Itu pada binatang doang itu. Hah? Lemah kita itu. Nah, coba lihat berikutnya ini. Masya Allah. Surat Hud ayat 91. Bukan. Coba lihat. Wallahu.
Nah, kok nggak ketemu? Bentar. Salah satu huruf dia nggak mau. Satu huruf dia nggak mau nyari dia. Yang kita maksud. Kok latujat? Kenapa nggak ada? Surat Ar-Rum ayat yang ke-54. Ini khobariyah, kalimat berita juga ya. Allahul ladzi khalaqakum. Berapa banyak dari kita temukan ayat seperti ini? Allah dialah yang mencipta kalian. Ya. Oh, tapi kan saya nggak tahu kalau saya dicipta oleh Allah. Manusia itu angel ya, sombong ya. Dalam surah Al-Kahfi Allah ingatkan kita, ma ashhadtuhum khalqas samawati wal ard wala khalqa anfusihim. Kami tidak memperlihatkan kepada manusia bagaimana kami mencipta langit, mencipta bumi. Kita lahir sudah ada langit, ada bumi. Wala khalqa anfusihim, dan kami juga tidak memperlihatkan kepada manusia bagaimana kami mencipta dirinya. Cukup khobar dari Allah. Allah ngasih tahu kita itu dicipta oleh Allah. Ya udah kita imani itu. Tapi aku nggak pernah lihat kapan Allah mencipta saya. Ya Allah, sombongnya manusia. Termasuk ayat ini, Pak. Allahul ladzi khalaqakum. Allah mencipta kalian min dha'fin, dalam keadaan lemah. Bayi itu bisanya telentang. Ditelungkupin nggak bisa balik dia. Apalagi jatuh dari ranjang nggak bisa berdiri lagi dia. Lemah. Ya. Summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan. Kemudian Allah menjadikan kalian setelah lemah itu menjadi orang yang kuat. Itu tadi. Kuat naik gunung, kuat manjat pohon, kuat lari. Ke masjid kagak kuat. Aduh ya Allah. Hah? Summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibatan. Lihat. Kemudian Allah menjadikan kalian setelah kuat itu kembali lemah dan beruban. Syaibah itu beruban. Tua ya kesetar umur, Pak. Tapi laki-laki yang beda, Pak. Dulu ada seorang pemimpin, khalifah, namanya Al-Ma'mun. Nanti ingat baik-baik, namanya Al-Ma'mun. Satu di antara pemimpin dinasti Bani Umayyah. Namanya Khalifah Al-Ma'mun. Satu ketika beliau ketemu seorang laki-laki tua amat, tua sekali tuh. Namanya Ma'an bin Zaidah. Namanya Ma'an bin Zaidah. Melihat laki-laki begitu tua umurnya. Al-Ma'mun bertanya, wahai Ma'an bin Zaidah, apa yang kau rasakan di usiamu setua itu? Beliau nggak setua orang itu. Apa yang kau rasakan di usiamu setua itu? Ma'an bin Zaidah menjawab, wahai Khalifah, di usiaku yang setua ini, aku merasa serba susah. Ya, ingat, kalau susah loh. Tubuhku yang renta ini akan tergelincir jatuh walau hanya tersandung sebutir kerikil yang kecil saja. Bahkan andai tubuhku diikat dengan beberapa helai rambut pun aku tak berdaya. Saking lemahnya, Pak. Kalau aku lapar, aku marah. Dihidangkan makan untuk aku tak suka. Itu orang tua kebangetan tuanya, Pak. Rewel. Lapar, ngamuk, ya, minta makan. Dikasih makan, monggo Pak nih. Makan apa begini? Itu orang tua, Pak. Antum gitu nggak? Kalau iya, memang tua. Atau belum tua tapi begitu. Penuh andini berarti ya. Belum waktunya tua, udah tua kalau gitu. Lapar, apa marah. Dikasih makan, tak suka. Itulah orang. Maka anak-anak meski sabar. Tengok orang tuanya begitu, nggak apa-apa. Itu bawaan umur. Ya. Maka pernah terjadi satu kasus ya, nak. Ada seorang anak, perempuan lagi anak itu. Membunuh ibunya gara-gara nggak sabar. Ibunya minta lauk pauk doang. Itu lagi rame itu waktu itu. Ibunya didorong jatuh, terjengkang begitu, dicekik, kemudian ditimpuk pakai batu. Bu ya sabar, sebagian. Ibu kita dulu sabar Pak, nangis saja, nggak sih nangis itu bayi itu. Sekarang tua dulu pernah bayi Pak, emang nggak pernah jadi bayi. Hah? Rewel itu nangis mulu, ibunya sabar kok.
ditimang-timang, dibelai, sampai ketiduran, bangun nangis lagi. Nah sekarang kita sudah dewasa jadi orang tua, ibu kita, bapak kita rewel, ya enggak apa-apa, harus sabar, jangan sampai nggak punya sifat sabar gitu. Jadi kalau lapar marah, dikasih makan nggak suka. Makan kemudian mengatakan, aku kalau duduk di majelis ilmu, aku ngantuk. Tapi kalau aku rebahan tunggu di kasur nggak bisa tidur. Nah itu tua pak. Kalau ngaji tuh ngantuk aja bawahnya. Habis ini pulang, nggak ngantuk itu. Nah, ini repotnya. Ada apa dengan pengajian kok bikin orang ngantuk itu loh. Obat ngantuk. Obat tidur ngaji nanti ya. Ngantuk pulang. Malah nggak bisa tidur. Udah di atas kasur, di bantal. Nggak bisa merem ya pak. Itu tua pak. Orang tua itu kurang tidur memang. Nggak bisa tidur ya. Oh. kata Al-Ma'mun begini. Oh gitu yang kau rasakan. Iya. Terus bagaimana perasaanmu dengan wanita yang muda usia dan cantik jelita? Digoda juga sama Al-Ma'mun ini. Bagaimana perasaan wahai Ma'an bin Zaidah terhadap seorang wanita yang muda usia, cantik rupawan wajahnya? Itu laki-laki yang sudah tua ngomong. Ma'an bin Zaidah mengatakan kepada wanita yang masih muda usia dan cantik rupa, aku sangat suka kepadanya. Aku sangat suka kepadanya. Namun ia pasti tak suka kepadaku. Nah, masih sadar dia. Masih bagus, masih sadar. Jadi artinya laki-laki walaupun itu apapun gak hilang rasa. Tapi sadar itu penting. Jalan aja susah kejar perempuan. Nunggu di jalan aja masuk angin, pakai begadang lagi. Udah tua gitu lah, sadar. Urusan rasa nggak bisa dipungkiri, Pak. Nggak apa-apa. Mau ada yang sudah tua nikah lagi, nggak apa-apa. Ya enggak? Laki-laki gitu loh. Tapi sadar itu penting. Aku suka kepada wanita yang masih muda usia dan cantik rupa. Namun aku tahu pasti dia tak suka kepadaku. Nggak apa-apa, kita tenang aja ya. Ya Allah. Itulah laki-laki ya. Luar biasa itu. Kita lanjutkan. Masih ada waktu. As-Sami. As-Sami itu adalah nama yang menunjukkan sifat as-sam'u. Wa wadalun ala thubuti sifati sama. Dan itu menunjukkan pengisbatan sifat as-sama, maha mendengar. Maka kita mesti yakin tak satu kata yang kita ucap Allah dengar. Allah dengar. Tapi subhanallah, sifat manusia ya Pak. Coba untuk tengok surat Fusilat ini. Inilah kesalahan kita manusia. Ini kesalahan kita manusia. Nah, lihat. Ujung ayat yang ke-22 surat Fusilat. Walakin dhonantum annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Akan tetapi kalian hai manusia mengira bahwa Allah tidak banyak tahu tentang apa yang kalian lakukan. Betul nggak perasaan kita begitu? Iya. Allah nggak banyak tahu, Allah nggak banyak dengar tentang apa yang kita katakan. Masya Allah. Hah? Kalimat berikutnya apa? Wadzalikum dhannukum alladzi dhanantum bi rabbikum. Itulah prasangka kalian kepada Allah Rabb kalian. Allah nggak banyak tahu, Allah nggak banyak dengar ucapan kita, perbuatan kita. Lihat apa akibatnya. Ardakum. Sifatmu itulah yang mencelakakan kamu, membinasakan kamu nanti di akhirat. Menganggap Allah nggak tahu, Allah nggak dengar, Allah nggak lihat. La ilaha illallah. Maka seperti yang pernah kita sebutkan, ada seorang laki-laki bertanya kepada Al-Imam Muhammad bin Junaid Al-Baghdadi rahimahullah. Imam Junaid, gimana caranya kita bisa menundukkan pandangan? Mengamalkan firman Allah surat An-Nur 30 itu. Wa kullil mu'minin yaghuddu min absarin. Katakan kepada laki beriman, tundukkan pandangan. Jangan lihat yang haram. Tapi susah. Orang itu tanya, gimana caranya kami bisa menundukkan pandangan? Imam Junaid mengatakan, bi ilmika, yaitu dengan ilmu dan keyakinanmu. Apa? Anna nazarallahi ilaika asbaku mimma tandur ilaihi. Bahwa penglihatan Allah itu mendahului keinginanmu untuk melihat sesuatu. Jadi kalau kita mau melihat sesuatu, kita harus sadar. Allah melihat kita kok.
Nah, kalau kita lihat itu haram, Allah tahu, jangan bilang Allah nggak tahu. Kalau kita mau mengatakan sesuatu, Allah dengar. Oh, nggak yang kita ucapkan Allah dengar kok, Allah tahu kok. Wa asirru qaulakum awijharu bi innahu alimun bidzatis sudur. Sembunyikan, rahasiakan apa yang ingin kau ucap. Nggak usah kau ucap dengan kata, kau diamkan dalam hatimu. Atau kau sebutkan dengan kalimat yang didengar oleh orang lain, Allah tahu. Bahkan Allah berfirman, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui kekhianatan di balik penglihatan mata manusia. Kita ngelihat sesuatu, gak usah disebutkan apa yang kita lihat itu. Apa yang kita rasakan di balik penglihatan, Allah tahu itu. Masya Allah. Allah itu latif, ya, lembut, ilmu, penglihatan, menjangkau semuanya. As-Sami Al-Basir. Al-Basir nama Allah. Artinya Dzu Al-Basar, yang maha melihat. Ya. Makanya andai kita memahami nama Allah yang seperti ini, pasti kita menjadi orang yang takut kepada Allah, taat kepada Allah. Jadi nggak ada satu gerak nafas kita, Allah nggak tahu, Allah nggak ada, Allah nggak lihat. Semua Allah tahu, Allah lihat. Masya Allah. Ya. Apalagi Al-Qawiyyu. Ya, artinya dzu quwwatin, yang mempunyai kekuatan. Wa huwa dalun ala thubuti sifati al-quwwah. Kuat. Maka Allah tidak bisa dilemahkan oleh apapun. Allah mutlak. Makanya disebut Al-Qahar. Ya. Qahar itu yang perkasa. Gak ada yang bisa mengalahkan Allah dalam kehendaknya. Al-Aliyyu. Ini sifat dzatiyah semua. Al-Aliyyu itu artinya dzu uluwin, yang maha mempunyai ketinggian. Ya. Al-ulu itu tinggi. Uluwu zat, uluwu sifat, nanti dijelaskan. Tinggi dalam zatnya, tinggi dalam sifatnya. Nah, gitu ya. Apalagi Al-Aziz, artinya dzu izzah. Ya, yang mempunyai izzah. Izzah itu kemuliaan. Jadi kata Al-Aziz menunjukkan pengisbatan sifat Allah adalah Al-Izzah. Walillahil izzatu jami'an. Milik Allah semua kemuliaan. Al-Qadir, artinya dzu qudratin, yang mempunyai kemampuan. Bahkan Allah mengatakan innallaha ala kulli syai'in qadir. Qudratun itu kemampuan. Ya. Apapun yang Allah kehendaki, Allah mampu untuk melakukan Allah kehendaki. Tetapi Allah berbuat sesuatu bukan berdasarkan kemutlakan kemampuannya, tapi berdasarkan kehendak dan keinginannya. Ya. Jadi sesuatu yang tidak Allah lakukan bukan berarti Allah tidak mampu. Tapi Allah tidak mau. Maka orang suka salah sebut kok, Allah mampu nggak memasukkan orang kafir ke surga? Itu pertanyaan salah. Kalau mampu ya pasti mampu. Tapi ingat, Allah berbuat itu bukan karena kemampuan, tapi kemauan. Maka kita suka mengucapkan insya Allah. Nggak pernah kita mau in qadarallah. Kalau Allah mampu, nggak ada. Kalau Allah mau, ya, wa yaf'alullahu ma yasha. Fa'alun lima yurid, bukan lima yaqdiru. Nah, beda dengan kita. Kalau kita nggak mengerjakan sesuatu karena nggak mampu. Bapak kok pulang naik bus, naik pesawat, nggak mampu. Gitu. Lagi jet pribadi, nggak mampu. Oke, nyombong. Kalau gua mau, emang lu mau apa? Oke, kalau saya mau, bilang sih saya nggak mampu gitu. Jadi jangan kita dusta dengan diri kita, jangan menutupi kelemahan dengan kebohongan. Lihat temannya naik mobil baru. Pak, mobilnya baru dia. Oh, kalau saya mau juga bisa kok. Saya mau. Saya mampu bilang. Ya, berarti itu nggak mampu kan? Jadi, sombong itu sesungguhnya adalah menutupi kelemahan dengan keangkuhan. Lemah sebetulnya, tapi angkuh. Padahal kita harus jujur gitu loh. Jadi pertanyaan yang benar adalah, apakah Allah mau memasuk orang kafir ke surga? Jawabannya jelas, nggak mau. Ya, inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ir, surat Al-Insan. Sesungguhnya kami telah menyediakan untuk orang kafir itu belenggu-belenggu, rantai-rantai dan api yang menyala-nyala. Termasuk Al-Kahfi 102. Inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula. Itu ketentuan Allah, nggak akan berubah. Jangan kita berpikir nanti berubah Allah, berubah ketentuan, nggak akan berubah. Allah sudah katakan walan tajida li sunnatillahi tabdila. Kau nggak akan temukan ketentuan Allah itu berubah. Nggak akan berubah.
Ada orang beriman, ikhlas ibadah kepada Allah, marah, Allah benci kepada orang beriman. Beramal soleh, dimasukkan ke neraka. Tak mungkin itu terjadi. Ada orang kufur kepada Allah, Allah ridho dengan kufurannya, masuk surga. Nggak ada itu. Maka jangan membangun akidah berdasarkan asumsi begitu. Ya kalau Allah mau kenapa tidak? Allah mampu. Bukan Allah mau atau tidak. Wa yaf'alullahu ma yasha. Dalam surat Ibrahim Allah katakan. Dan Allah berbuat apapun yang Allah kehendaki. Bukan Allah mampu atau tidak mampu gitu. Wa jami'u hadis sifat. Dan semua sifat-sifat yang disebutkan di sini. Disebut dengan sifatun dzatiyatun. Disebut dengan sifat dzatiyah. Sifat yang melekat pada diri Allah. Nggak akan terpisah. Li'annaha mulazimatun lidzat. Karena itu merupakan satu keniscayaan kepastian dalam zat Allah tadi. La tanfaku anha. Nggak bisa dilepaskan. Beda dengan sifat manusia. Ya. Walaysa laha ta'alluqun bil masyiyah. Sifat dzat itu nggak ada kaitannya dengan kehendak Allah. Ya. Nah, insyaallah nanti pada pertemuan berikutnya kita masuk antum tandai al-qismus tsani. Bagian yang kedua di antara nama Allah itu adalah maka minha. Di antara nama Allah itu dalan ala sifatin fi'liyah. Jadi ada sifat zatiyah, ada sifat fi'liyah. Apa itu sifat fi'liyah? Dikatakan wasifatul fi'liyatu hiya allati tata'allaku bil masyiah. Yaitu sifat-sifat Allah yang berkaitan dengan kehendak Allah berupa perbuatan, ya, mengampuni, mengadab, merahmati dan sebagainya. Itu berkaitan dengan perbuatan Allah dan sangat ditentukan oleh masyiah Allah. Ya. Nah, kita suka mengatakan insya Allah apabila Allah menghendaki, bukan in qadarallah. Nah, enggak gitu. Nah, ini namanya sifat-sifat fi'liyah. Sampai di sini, ikhwan. Insyaallah kita lanjut lagi kesempatan berikutnya. Mudah-mudahan kita diberi Allah kesabaran yang lebih untuk terus melanjutkan kajian kita ini. Memang syarat dengan ilmu untuk menata hati dan keyakinan kita yang benar tentang Allah. Jadi, faham itu nggak cukup dengan tahu, Pak. Orang tahu belum tentu faham. Maka ingat di awal Ibnu Qayyim mengatakan, siapa yang mengenal Allah dengan benar, dengan baik, pasti mencintai Allah, nggak mungkin tidak. Kok ada orang mengatakan, saya kenal Allah, cinta Allah, kemudian murtad. Berarti Anda nggak kenal Allah. Anda orang kenal Allah dengan benar, Pak. Pasti cinta ya kepada Allah. Mutlak. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Nah, kita perlu mengenal Allah, ya, di antaranya dengan mengenal nama-nama dan sifat-sifatnya. Ima sifat fi'liyah atau sifat yang kita kenal. Ya. Ehwani fillah, ini yang kita antarkan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum kita tutup kajian kita, mungkin ada yang mau antum sampaikan? Silakan. Nah, bid'ah itu ulama mengatakan malamatsila lahu sabik, sesuatu yang tidak ada contoh sebelumnya. Maka Allah menyebut dirinya sebagai badi'us samawat, pencipta. Dulu nggak ada lagi tuh. Gitu ya. Mengadakan sesuatu nggak ada contoh sebelumnya. Itu secara bahasa. Dan bid'ah ini adalah khilafus sunnah, kebalikan daripada sunnah. Maka dalam hadis Irbad bin Sariyah itu Rasulullah mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin tamassaku bi'adil bin nawajid. Itu perintah, alaikum. Kemudian Rasul mengatakan apa? Ya. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Nah, itu terjemah dari kata bid'ah. Muhdatsat yang diada-adakan. Perkara pada diada-adakan. Maka prinsip ibadah itu ittiba, bukan ibtidak. Mengikuti kok. Ya, kita disuruh Allah mengikuti kok. Bukan menyelisihi. Ya. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Itu ucapan Nabi. Ada orang salah paham. Ngomong bid'ah. Itu bahasa Nabi. Itu bahasa Nabi. Fa kulla muhdatsatin bid'atun. Ya, coba saya tunjukkan hadisnya.
Rasul mengatakan, "Alaikum bisunnati." Loh, kenapa nggak mau? Kenapa nggak mau? Heran nih. Nah, nih, di antaranya di sini, Pak. Kata Nabi apa? Usikum bitaqwallah dan seterusnya. Kemudian ada kalimat ini. Nah, fa'alaikum bisun. Alaikum itu Syaikh mengatakan al-amru merupakan perintah. Seperti ucapan Nabi, alaikum bisidqi. Itu perintah, adalah kamu jujur. Nah, gitu ya. Jadi alaikum itu menunjukkan perintah. Sebagaimana iyakum itu larangan. Selalu kaitan itu. Alaikum bisidqi, kemudian belakangnya wa iyakum wal kadhiba. Nah, gitu. Alaikum bisunnati, ikutilah sunnahku. Apa itu sunnah? Ulama mengatakan fas-sunnatu ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan wa fi'lan wa taqriran. Sunnah itu apa yang dinisbatkan kepada Nabi berupa perkataan, perbuatan atau takrir, namanya sunnah. Ya. Dan sunnah khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin tamassaku biha dan seterusnya. Nah, kemudian ada kalimat ini lawannya, kebalikannya. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian jauhi perkara yang diada-adakan. Muhdatsat itu yang diadakan. Yang dulunya nggak ada. Fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalah. Itu ucapan Nabi. Ada orang nggak suka dengan hadis ini. Ya. Ini ucapan Nabi. Bid'ah itu ucapan Nabi. Apa itu bid'ah? Khilafus sunnah. Lawan dari kata sunnah, bukan bagian dari sunnah. Ya. Walaupun kita juga nggak boleh gegabah. Dikit-dikit bid'ah, yang enggak lah. Ya. Jadi jangan, ya, ada khilaf. Khilaf itu ada beberapa macam. Khilaf, ya, at-tadadi yang bertentangan satu dengan lain. Ada yang khilaf litanawu. Itu yang dikatakan bid'ah. Ya. Nah, kita harus banyak belajar ya. Mana yang memang ranahnya bid'ah, mana yang bukan bid'ah. Jadi enggak semuanya katakan ke bid'ah, enggak. Jangan. Tapi jangan ingkari kalimat ini. Ini ada ucapan Nabi. Karena orang mengatakan, oh, itu bid'ah. Itu ucapan Nabi kok. Ya. Jadi bid'ah itu adalah khilafus sunnah, lawan dari kata sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Rasulullah mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna. Siapa yang mengamalkan amal enggak ada perintah kami. Urusan akidah ibadah, urusan muamalah jangan bilang naik motor bid'ah. Nabi naik onta, ya itu naik onta kalau perlu, naik keledai. Itu bukan bid'ah, itu al-umur mursalah. Jangankan di zaman kita, teknologi begitu canggihnya. Di zaman Nabi, Nabi ditanya sahabat, perlukah kami mengawin silangkang, ngawin silang, ya, apa mayang pohon korma itu? Ah, nggak perlu, biarin aja bilang. Ternyata oleh siapa di eksperimen? Ternyata dengan dikawin silangkang itu mayang apa bunga korma itu hasilnya lebih bagus lagi. Rasul mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum, itu ucapan Nabi. Urusan dunia kalian lebih ngerti. Ya. Jadi enggak semuanya bagian itu enggak. Emang Nabi pernah pakai sarung? Enggak pernah kan? Antum pakai gamis supaya terkesan kayak Nabi begitu? Ya enggak juga kan? Oh, sunnah itu hanya selera, Pak. Selera saja. Ya. Karena Abu Jahal juga sama pakainya dengan emang beda pakaian. Emang Abu Jahal enggak pakai gamis? Hah? Abu Talib sama. Maka kita nggak bisa mengidentikan itu hanya sekedar aksesoris atribut saja, enggak.
Abu Jahal pakai sorban nggak? Ya pakai, namanya itu uruf uruf orang Arab. Uruf itu kebiasaan, budaya orang Arab. Nggak ada masalah. Saya pakai sorban, biar saya. Ya enggak juga lagi. Ya. Tapi kalau antum mau nggak apa-apa, jangan dicela. Oh, pakai sorban nggak ada pantas sama orang Arab. Nggak apa-apa, orang mau pakai itu, kenapa sih? Rese banget kita kalau udah begitu. Tapi jangan juga dipaksa pakai sarung, ya enggak? Pakai sarung. Nggak boleh pakai gamis. Saenake lah, Pak, yang begitu aja lah kok repot. Ya. Perempuan manapun pakai jilbab juga nggak apa-apa. Apa itu dating dengan seorang muslim? Mestinya, tapi nggak selamanya. Allah perintahkan perempuan-perempuan beriman memanjangkan jilbab mereka, ya, supaya mereka dikenal sebagai seorang muslimah dan tidak diganggu. Tapi faktanya ada juga nggak apa-apa. Artinya kita nggak boleh menitik beratkan keimanan kita dengan artificial semacam itu. Di Arab aja ada loh Pak, teman-teman kita di Yaman itu senang pakai sarung kok. Nggak apa-apa, emang kenapa? Emang sarung budaya Indonesia. Sana juga ada sarung kok. Iya Pak. Kalau pulang kerja pakai kaos kaos oblong, pakai sarung, ada suka senang pakai sarung, nggak apa-apa. Jangan, itu kan budaya kami Indonesia. Repot amat ya. Nah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi untuk hal-hal yang berkaitan dengan apa yang Allah mengutus Rasulnya itu, yaitu masalah ad-diniyah ya, masalah akidah, ibadah itu yang disematkan kata bid'ah itu, Pak, semuanya lah. Ya. Nggak ada kata bid'ah hasanah. Ibnu Umar mengatakan, kullu bid'atin dhalalatun wa in ra'an nasu hasanatan. Itu ucapan Abdullah bin Umar. Semua perbuatan menyelisih sunnah adalah sesat, walaupun dipandang baik oleh manusia. Kalau ada mengatakan ada bid'ah hasanah, minta kasih contoh coba. Ya. Coba Bapak kasih contoh yang hasanah mana, yang dhalalah yang mana? Kayaknya hasanah semua dah. Iya, iya. Maka Imam Ahmad mengatakan, mani betada'a fil islami far'a hasanatan. Ya. Siapa yang berbuat bid'ah dan menganggap baik, rata-rata dia nggak baik, maka dikerjakan. Dikerjakan. Nah, begitu. Coba minta contoh pada mereka yang suka membagi-bagi bid'ah. Tapi kan untuk kata Imam Nawawi, itu maksudnya beda. Ya. Itu bukan urusan yang disebut agama tadi. Atau misalnya nyusun kitab, ngaji pakai laptop. Emang dulu ada laptop. Ini orang sebut bid'ah hasanah. Bid'ah itu secara bahasa bukan untuk pakai yang begini-begini. Jadi jangan sebut kata bid'ah dengan yang begini. Ini namanya al-umur al-mursalah, al-mukhtara'at, penemuan-penemuan. Ya. Jadi jangan nanti bid'ah hasanah, bid'ah. Nah, maka minta contoh bid'ah yang dolal yang mana? Ini hasanah semua deh. Supaya mereka kerjaan pasti hasanah. Lalu kalau mereka menganggap ini sesat, pasti ditinggalkan. Selama masih dilakukan pasti hasanah. Coba antum buktikan sendiri. Ya enggak semuanya bid'ah itu dhalalah bang, ada juga hasanah. Please contohnya. Ya. Apapun yang kamu kerjakan pasti hasanah menurutmu kan gitu. Walaupun menurut Allah dan Rasul enggak hasanah. Nah, gitu. Wallahu a'lam bishawab. Nanti insyaallah kita cari nanti banyak literasi tentang hal yang antum tanyakan tadi ya. Masalah itu. Tapi intinya kita dalam berdakwah menyampaikan ilmu dengan niatan yang baik ya, bukan untuk mencela orang lah, enggak lah. Ada orang berbuat salah karena ketidaktahuan. Ya, kewajibannya adalah disampaikan ilmu supaya dia ngerti itu salah. Jadi jangan menghakimi orang salah padahal dia nggak ngerti salahnya di mana. Aku salahnya di mana, Bang? Jelaskan kesalahan kalau orang itu. Ya, kayak tadi misalnya Imam Syafi'i mengatakan, pendapatku perkataan yang beda dengan Al-Quran dan Sunnah, salah, tinggalkan. Mau nggak kita begitu? Harusnya mau. Orang kita ukur ucapannya, pendapatnya dengan Al-Quran Sunnah. Benar atau tidak? Benar. Berarti bagus dia orang itu. Kalau berbeda, salah. Kita mempunyai kebiasaan membela kesalahan diri kita dengan apologi, mencari pembenaran. Tahu salah tapi dia dicari pembenaran. Kita nggak mencari pembenaran, tapi mencari kebenaran. Dan kebenaran itu jelas adanya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Nas'alullah al-'afwa wal 'afiyah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.